Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep merupakan sosok yang kerap membuat publik penasaran dengan aktivitasnya masing-masing. Gibran, si putra sulung Jokowi, dikenal dengan usaha martabaknya, sementara sang putra bungsu Kaisang selama ini eksis di media sosial. Berbeda dengan anak presiden pada umumnya, mereka tidak terjun ke dunia politik atau pemerintahan dan sangat jarang bicara soal politik secara terbuka ke media. Tidak jarang keduanya dihujani sindiran di media sosial, tapi Gibran dan Kaisang melawannya dengan canda. Seperti yang belakangan menarik perhatian masyarakat saat Gibran bertemu Agus Harimurti Yudhoyono. Gaya duduk Gibran yang dikritik warganet malah menjadi objek canda sang adik. Kaisang justru mengunggah sebuah gambar sang kakak tengah duduk di depan toilet umum. Agus Harimurti Yudhoyono merupakan anak pertama Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Agus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun lulusan Akademi Militer Magelang ini tersingkir di putaran pertama. Langkah politik Agus selanjutnya masih menjadi teka-teki publik. Namun baru-baru saja Agus didapuk sebagai Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute. Lembaga bentukan SBY yang juga Ketua Partai Demokrat ini fokus pada isu strategis nasional dan internasional dan diklaim sebagai lembaga non-politik praktis. Salah satu perempuan aktivis Islam dan politik yang cukup populer di Indonesia ialah Zanuba Arifah Hafsah Rahman Wahid atau akrab dengan nama Yeni Wahid. Putri mantan Presiden Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur ini terlahir dalam lingkungan keluarga Nahdlatul Ulama atau NU dengan pola pikir mengedepankan Islam yang modern dan membawa damai. Yeni pernah menjadi wartawan. Pada tahun 1997 dan 1999 Yeni aktif sebagai koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age. Ia bertugas sebagai responden di Timur Timur dan Aceh. Saat ini Yeni dipercaya sebagai Direktur Wahid Institute dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ilham Habibie Akbar, anak pertama mantan Presiden RI B.J. Habibie, merupakan ilmuwan dan pengusaha berprestasi yang memegang sejumlah posisi penting di beragam perusahaan swasta dan pemerintah. Dalam perjalanan karirnya, Ilham pernah didaulat menjadi Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia. Sebelumnya perusahaan ini telah melahirkan sebuah pesawat dalam negeri berkode N250. Ilham sempat mengembangkan proyek pesawat N250 ini. Sayang, di tengah jalan program ini terpaksa terhenti karena salah satu persyaratan yang diminta IMF untuk menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia saat itu. Ilham pun ikut keluar. Namun Ilham tetap fokus pada mimpi ayahnya soal pesawat terbang. Setelah melewati pengalaman pahit atas pesawat N250, Ilham tidak kapok. Bersama perusahaannya, Ilham menanamkan modal ke PT Regio Aviasi Industri, perusahaan pembuat pesawat terbang yang didirikan bersama sang ayah. Bersama sang ayah, Ilham mengeksekusi proyek pesawat penumpang bermesin turboprop R80. Pengembangan dari pesawat N250 yang dipastikan akan dapat beroperasi pada tahun 2021. Pesawat berpenumpang 80 orang ini cocok untuk penerbangan di wilayah Indonesia. Terlahir dalam keluarga politisi, sejak kecil Puan Maharani telah terbiasa dengan hingar-bingar panggung politik. Anak Presiden kelima Megawati Soekarno Putri ini mantap terjun ke panggung politik. Puan kerap mendampingi sang ibu saat menjadi presiden pada kunjungan resmi ke daerah maupun luar negeri. Saat ini Puan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Meski banyak nada miring tentang kinerjanya, Presiden Jokowi tetap memilihnya. Puan lalu meminta masyarakat untuk melihat apa saja yang pernah ia lakukan di kancah politik, bukan hanya latar belakang keluarganya.